Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional yang diperingati tiap tanggal 8 Maret, di kota Jayapura, puluhan orang yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Pembela HAM di Tanah Papua melakukan aksi bisu sambil berdiri dan berjejer di pinggir jalan memegang poster-poster berisi berbagai pesan. Tepat di pelataran Tugu Universitas Cendrawasih Jayapura, para perempuan ini menyampaikan pesan terkait isu-isu kesetaraan gender, hak-hak perempuan, hingga perlawanan terhadap segala bentuk diskriminasi dalam berbagai bidang. Anastasia Manong, penanggung jawab aksi, mengatakan, aksi yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut adalah bentuk perempuan menyampaikan kepada publik bahwa para perempuan khususnya di atas tanah Papua masih mengalami diskriminasi, kekerasan, hingga perampasan hak-hak mereka, bukan saja secara domestik tetapi juga dari negara. Kenapa kami mengambil ini? Karena kalau melihat situasi saat ini, khusus kami di Papua itu kekerasan, terus penghormatan terhadap perempuan itu masih kurang. Kenapa? Karena kebanyakan kami masih membawa budaya patriarki. Dan saat ini juga di mana hak-hak perempuan itu sudah tidak dilihat secara hak asasi manusia. Dan contoh saat ini yang nyata kami lihat adalah di mana proyek strategi nasional yang sudah telah merampas mengambil hak-hak masyarakat adat khusus perempuan dan juga anak yang dimana akan menjadi dampak terhadap kehilangan hak hidup, hak mencari makan, itu menjadi salah satu dari hak-hak perempuan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ancaman bagi perempuan di Papua Selatan, bahkan yang sudah menjadi korban dari proyek strategis nasional. Pemerintah dan saat ini itu yang kita lihat itu dampak besar tuh PSN itu dampak perempuan secara besar. Bagaimana perempuan dia mau cari makan untuk kasih makan dia punya anak. Bagaimana perempuan yang lagi hamil dia mau cari makan untuk kasih makan dia punya anak dalam kandungan. Itu pemerintah belum lihat dan saat ini menjadi pembicaraan umum terkait dengan proyek strategi nasional. Lalu yang sekarang itu ada makan gratis yang teman-teman tolak-tolak. Nah itu kan belum tentu itu menjamin kesehatan bagi kita. Lebih lagi kepada kami anak-anak Papua begitu. Sementara itu, Yokbet Vele dari Forum Aktivis Perempuan Muda Indonesia di Tanah Papua menyoroti diskriminasi dalam kebijakan negara yang masih belum berpihak pada perempuan Papua, terutama pendidikan dan layanan kesehatan. Dalam implementasi hukum yang ada, kebijakan pemerintah yang ada, kita masih melihat kalau masih banyak aturan-aturan yang sifatnya diskriminatif. Begitu juga dengan hak-hak perempuan, masih banyak hak-hak perempuan yang tidak dipenuhi oleh negara. Akses pendidikan bagi perempuan masih kurang, layanan kesehatan, khususnya kesehatan gratis, menstruasi sehat buat perempuan, melahirkan dan lain-lain masih belum bisa dipenuhi oleh negara. Dan itu akan terlihat nyata sekali dari pengabaian negara terhadap perempuan-perempuan, khususnya perempuan-perempuan Papua yang berada di wilayah konflik, perempuan-perempuan yang hari ini tanahnya dirampas dan berdampak pada air bersih, mereka kesulitan air bersih, dan hal-hal ini masih tidak diperhatikan oleh pemerintah, apalagi kondisi perempuan yang sangat rentan sekali dalam situasi seperti itu. Harapan dari aksi IWD tahun ini, semoga kita terus bergerak untuk bersuara, menyuarakan kondisi perempuan yang ada di Papua, tapi tentu saja dapat melakukan perubahan-perubahan kecil yang dapat memantik perubahan-perubahan besar bagi perempuan di tanah Papua.